Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling untuk mengantisipasi aksi anarkistis seperti yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Meski dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, pakar hukum tata negara mengingatkan Siskamling harus tetap melibatkan otoritas keamanan yaitu kepolisian untuk menghindari konflik horizontal. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling perlu dilakukan untuk mengantisipasi aksi anarkistis seperti yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi saat meninjau ke sejumlah Siskamling di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis malam. Teguh menambahkan nantinya akan diatur lebih lanjut standar operasional prosedur pelaksanaan Siskamling dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Selain itu, perlu adanya edukasi atau sistem yang menyenangkan agar anak-anak muda juga berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya. Jadi kita kan sekarang ada Satlinmas juga. Nah ini terkait dengan Siskamling kita perlu ada SOP-nya. Bagaimana terkait dengan masalah personilnya, petugasnya. Mungkin juga nanti ada semacam ketuanya, pelaksananya dan sebagainya. SOP juga terkait dengan tata kelolanya, komunikasinya, pelaporannya. Termasuk juga adalah bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh warga terkait dengan Siskamlingnya ini. Dan itu sangat perlu. Dan tadi sudah kami bincang-bincang juga, ini nanti juga ada masukan kepada kami dan nanti di Kementerian Negeri akan mencoba menindaklanjuti dengan menyusun suatu katakanlah SOP yang mudah-mudahan bisa berlaku juga secara nasional. Sejumlah Siskamling di Surabaya yang selama ini sudah berjalan merupakan swadaya masyarakat menggunakan uang kas RT dan melibatkan peran anak muda. Seperti di RW 2 Kelurahan Kertajaya, kampung dekat Polsek Wonokromo, dan di RW 13 Kelurahan Peneleh. Kita gerakkan warganya, kita utamakan, kita prioritaskan beliau-beliaunya, dan kita bantulah kalau ada pengurusan surat-surat kita prioritaskan. Makanya beliau-beliaunya kan semangat untuk menjaga kampungnya kan gitu. Manfaatnya banyak sekali. Kan saat ini kan marak curanmor. Kalau ada orang yang nggak kenal, pasti dikejar sama pemuda sini, gitu loh. Selain curanmor, kalau misalnya ada yang bentrok atau rumah tangga ada yang perselisihan, itu pasti terdeteksi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga Surabaya, M. Syaiful Aris mengatakan pengerahan rakyat untuk menjaga keamanan diatur Undang-Undang Dasar Bab 12 Pasal 30. Secara prinsip, keamanan menjadi tanggung jawab kepolisian. Sementara pasukan pengamanan masyarakat atau PAM Swakarsa diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2023. PAM Swakarsa dibagi menjadi Satuan Pengamanan atau Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Berbeda dengan Satpam yang rekrutmen, pelatihan, dan standarisasinya terukur, Satkamling harus tetap diawasi agar tidak justru menimbulkan ekses yang tidak diinginkan atau konflik horizontal. PAM Swakarsa itu tidak berdiri sendiri. Dia harus tetap di bawah koordinasi kepolisian. Makanya dia harus melaporkan. Melaporkan itu dalam konteks apa? Untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Nah, kalau sistem itu dibiarkan masyarakat dengan berhadapan dengan masyarakat, tentu kan akan berbahaya. Karena itu, M. Syaiful Aris mengingatkan berbeda dengan konteks bela negara, di mana rakyat dilibatkan saat negara menghadapi ancaman kedaulatan, namun tak ada sanksi jika warga memilih tidak berperan dalam pengamanan lingkungan. Menghidupkan kembali Siskamling juga harus tetap melibatkan koordinasi dengan otoritas keamanan yang resmi, yaitu kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.